Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahati wa madati wa karamati fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun, bermula ini peringatan. Sukutul musannifi an bayani makna sunniyi wa hukmihi yush'iru. Bermula diamnya musannif dari menjelaskan makna sunni dan hukumnya sunni adalah memberitahukan ia musannif bi annahu ma'ada al-bid'i wa annahu jaizun. Dengan sesungguhnya sunni itu selain bid'i, dan sesungguhnya sunni itu boleh. Wa zalika mashin ala ahadis tolahaini, dan bermula demikian itu sejalan atas salah satu dari dua istilah. An-sunni al-jaizu, sesungguhnya sunni itu boleh. Wal bid an-sunniyya jaizu, sesungguhnya sunni itu boleh. Wal bid'iyya haramu, dan sesungguhnya bid'i itu haram. Wal istilahu tsani al-mashhur, dan bermula istilah yang kedua itu masyhur. An-sunniyya ba'dul jaizi katolaki mamsusatin fi tuhrin. Sesungguhnya sunni itu sebagian boleh, seperti tolak perempuan atau istri yang seperti tolak dari istri yang sudah disentuh fi tuhrin, pada ketika suci. Lam yatokha fihi wa laysat bihamilin, tidak mewatok ia suami akannya istri, fihi pada ketika suci, dan tidak ia istri itu hamil. Wa anna talaqa hamili wal ayisata was-saghirata wal ayisati was-saghirati wa ghairil mamsusati, dan sesungguhnya tolak perempuan yang hamil dan perempuan tua monopos dan perempuan kecil selain perempuan yang sudah disentuh. Laisa bisunniyin wala bid'iyyin, tidaklah ia itu sunni dan tidaklah ia itu bid'i. Wa huwa jaizun, dan dianya tidak sunni dan tidak bid'i, itu boleh. Wal amru fi dzalika yasirun, dan bermula perintah pada demikian itu mudah. Wal awwalu lindibatihi aula, dan bermula yang pertama karena akurat itu lebih utama. Wa man talaqa bid'iyan,
dan orang yang mentalak ia seseorang akan bid'i, sunnalahur raj'atu, itu disunahkan baginya seseorang akan rujuk. Summa insya'a, kemudian jika mau ia seseorang, talaqa ba'da tuhrin, niscaya mentalak ia seseorang setelah suci. Li hadis sahihaini, karena hadis sahih Bukhari Muslim, anna Ibnu Umar, sesungguhnya Sayyidina Ibnu Umar, talaqa imra'atahu, mentalak ia Sayyidina Ibnu Umar akan istrinya, wa hiya haidun, dan dianya istri itu sedang haid. Fazakara zalika Umaru lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menyebutkan akan demikian oleh Sayyidina Umar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan bersabda ia Nabi, murhu, perintahkan olehmu akan Sayyidina Ibnu Umar, falyuraji'ha, maka hendaklah ia merujuk akan istrinya, summa liyutallikha tahiran, kemudian hendaklah ia mentalak akan istrinya dalam keadaan suci, ay qabla ay yamassaha in arada, sebelum bahwa menyentuh ia Sayyidina Ibnu Umar akan istrinya jika ia mau. Kama surriha bidzalika, sebagaimana dijelaskan terus terang dengan demikian, fi ba'di riwayatihima, pada sebagian riwayat keduanya Bukhari Muslim. Wa yuqasu ghairu hasihi surati minal bid'i 'alaiha, dan dikiaskan akan selain ini bentuk kejadian dari bid'i atasnya ini bentuk kejadian. Nah, di dalam matan kitab Minhaj tidak ada penjelasan talak sunni. Hanya saja matan Minhaj membahas talak bid'i. Maka dikomentari oleh Imam Jalaluddin Ma'ali, musannaf, maksudnya Imam Nawawi, diam, tidak membahas tentang makna talak sunni dan hukumnya. Yang dibahas adalah talak bid'i dan hukumnya. Yang sunni tidak dibahas. Diamnya beliau tersebut memberitahukan kepada kita bahasanya sunni itu sebalik bid'i, dan sunni hukumnya jaiz, bid'i hukumnya haram. Pemahaman tersebut berjalan atas salah satu dari dua istilah. Sunni itu jaiz, bid'i itu haram. Itu istilah. Kemudian istilah kedua yang masyhur, sunni itu bukan jaiz tapi ba'dul jaiz, sebahagian yang boleh, bukan semuanya boleh. Bukan seluruh yang boleh itu sunni, tapi di antara yang boleh adalah sunni. Ini definisi yang masyhur. Kenapa sunni itu ba'dul jaiz bukan jaiz? Karena ada nanti talak jaiz tapi tidak sunni. Ada talak nanti yang dia tidak sunni tapi tetap jaiz. Berarti sunni itu adalah bahagian dari talak jaiz, bukan satu-satunya. Nah, mana contoh talak sunni? Mentalak wanita yang sudah pernah digauli, ditalaknya saat dia suci, yang belum dia berhubungan badan di suci yang itu hukumnya sunni. Nah, dan kondisinya tidak hamil,
Jadi untuk definisi sunni ada 4. Pertama, wanitanya sudah pernah digauli. Kedua, di saat suci. Ketiga, belum diwatak di saat suci tersebut. Keempat, kondisinya tidak hamil. Nah, kalau dibalik satu-satunya itu fi haidin misalnya, maka talak bid'i. Fi tuhrin tapi yataku fihi, masa suci tapi sudah digauli, masuk juga bid'i. Fi tuhrin lam yatokha, tapi kondisinya hamil, masuk dalam kategori tidak bid'i, tidak sunni. Nah, maka menceraikan istri yang sedang hamil, istri yang sudah tidak berhaid lagi namanya Aisyah, kemudian istri yang masih kecil, kemudian menceraikan istri yang setelah nikah belum pernah digauli, itu hukumnya sunni tidak, bid'i tidak. Sunni tidak, bid'i tidak. Nah, hukumnya jaiz. Jadi di antara talak yang jaiz yang lainnya bukan talak sunni saja, talak yang bukan bid'i, bukan sunni juga jaiz. Maka definisi masyhur hukum sunni itu adalah ba'dul jaiz. Oke. Bukan jaiz. Sunni jaiz, bid'i haram. Tidak sunni, tidak bid'i jaiz juga. Berarti untuk yang sunni lebih tepatnya ba'dul jaiz. Dia sebahagian dari talak yang jaiz. Bukan semua sunni, bukan yang jaiz itu sunni saja. Ada yang dia bukan sunni tapi jaiz juga, yaitu menceraikan wanita yang tidak bid'i, tidak sunni. Orangnya ada 4. Pertama, wanita hamil. Kedua, menopause. Ketiga, kecil. Keempat, yang belum pernah digauli sejak menikah. Amru fi dzalika yasir. Amru di sini mana urusan? Urusan dalam masalah ini mudah. Nah, lebih berat urusan kalau menceraikan ketika haid. Lebih berat urusan ketika menceraikan di saat suci tapi belum digauli di saat suci tersebut. Wanita hamil dia nunggu melahirkan saja. Wanita Asia ya sudah pengalaman dia dengan talak itu, atau mudah bagi dia lima talak karena Aisyah. Kira-kira nenek-nenek itu kalau diceraikan apa problem bagi dia? Nah, anak kecil kalau diceraikan apa masalah bagi dia? Wanita yang belum pernah digauli sejak menikah diceraikan apa masalah bagi dia? Ada masalah tapi nggak berat, dikit saja. Dia tercoreng nama janda, itu saja. Janda perawan. Ini janda perawan nih. Nah, disebut janda karena orang tidak tahu dia pernah menikah. Ternyata dia masih perawan. Jadi urusannya bagi dia cuma tidak terlalu berat. Hanya rusak nama baik yang bisa dikasih tahu kepada orang-orang tertentu. Saya janda-janda tapi perawan. Nah, tapi apabila wanita sudah digauli, nah ini baru berat masalahnya. Karena banyak orang-orang yang tidak suka barang second. Nah, rata-rata laki-laki suka barang bersegel. Nah, kalau ada yang suka barang second itu rusak seleranya. Nah, khair wal awwalu li indibati aula. Wal awwalu yang pertama, mana yang pertama? Hamil. Nah, tolakul hamili Aisyah sagira ghair mamsusah. Yang pertama karena indibatnya, karena akuratnya itu lebih aula. Nah, lebih aula.
Yang pertama, karena akurat itu lebih aula untuk dikatakan mudah. Kenapa? Walaupun masa penantian itu lama, tapi kalau jelas itu mudah daripada penantian yang tidak jelas. Nah, hamil kan penantiannya jelas. Diceraikan kandungan berapa? Ya, kandungan 4 bulan misalnya. Ya tinggal nunggu 5 bulan lagi. Jelas penataannya. Nah, orang-orang yang terlibat menceraikan istrinya, dan talak bid'i, sunnah untuk merujuk kembali. Kemudian jika dia mau, ceraikan istri itu setelah suci yang belum digauli di saat itu. Dasar hukumnya hadis Sahih Bukhari Muslim, Sayyidina Abdullah bin Umar pernah menceraikan istrinya. Ketika berhaid, bapaknya lapor kepada Nabi. Nabi katakan, suruh anak kamu rujuk kembali dengan istrinya, kemudian ceraikan ketika suci. Ditambah oleh Imam Jalaluddin, qabla ayyamassaha, sebelum dia menggauli istri di masa suci tersebut, kalau dia kepengen menceraikannya. Qabla ayyamassaha ini tidak ada dalam riwayat Bukhari Muslim, tapi ada di riwayat selain Imam Bukhari Muslim. Nah, talak bid'i yang disebutkan dalam hadis itu adalah satu, menceraikan ketika haid. Maka jenis-jenis talak bid'i yang lainnya itu hukumnya dikiaskan. Bisa diceraikan ketika suci tapi sudah digauli, ya hukumnya bid'i. Itu juga sunnah suami merujuknya. Rujuk, setelah rujuk ternyata dia berhaid, setelah berhaid tunggu suci. Nah, di suci itu ceraikan dia kalau mau. Tapi merujuk itu sunnah, enggak wajib. Nah, tentunya sunnah rujuk kalau talaknya 1, 2. Kalau talaknya sudah 3 enggak bisa rujuk lagi. Nah, lanjut. Walau qala lihaidin mamsusatin aw linufasaa, jikalau berkata ia suami bagi perempuan haid yang sudah disentuh atau perempuan nifas, anti talikun, engkau itu jatuh talak, li bid'ati, bagi bid'ah, waqa'a fil hali, niscaya jatuhlah talak pada ketika itu, au li sunnati, atau bagi talak sunnah, fahina tadhuru, maka ketika suci ia wanita atau istri, wala yatawaqqaful wuqu'u alal iktisali, dan tidak tergantunglah jatuh atas mandi. Au qala, atau berkata ia suami, liman fi tuhrin, bagi orang pada masa suci, lam tumassa fihi wa hiya madkhulun biha, tidak disentuh akan istri pada ketika suci dan ianya istri itu didukul biha dengannya istri, anti tolikun, tidak disentuh, dan dianya istri dimasuki. Apa kira-kira maknanya itu? Karena bahasa hadis tadi bahasa matan, fiturin lam tumassafi wa hiya madkhulun biha, tidak ditinggal. Ada dia bicara. Wa hiya madkhulun biha,
Berarti madkhulun biha sama maknanya memsusah. Padahal dianya istri itu sudah didukul dengannya. Nah, sudah didukul dengannya. Istri memsusah. Padahal dianya istri itu sudah didukul biha dengannya. Anti tolikun li sunnati. Engkau itu jatuh talak bagi sunnah. Waqa'a fil hali, niscaya jatuhlah talak fil hali ketika itu. Wa in mussat, dan jika dan jika disentuh akan ia istri, fahina tadhuru ba'dal haidin, maka ketika suci ia istri setelah haid. Auqala, atau berkata ia suami, liman fituhri, bagi orang pada masa suci. Anti tolikun, engkau itu jatuh talak li bid'ati fafil hali, pada bid'ah pada ketika itu. Yaqau, niscaya jatuh ia talak. In mussat fihi wa illa, jika disentuh akan dia istri pada ketika itu, ketika suci, dan jika tidak, ai wa illam tumassa fihi wa hiya madkhulun biha, jika tidak disentuh akan dia istri pada ketika suci, dan dianya istri itu sudah didukhul dengannya istri. Fahina tahidu, maka ketika haid ia istri. Ai taroda mal haidi, melihat ia si istri akan darah haid. Fa inil qata'ad damu qabla yaumin wa lailatin, maka jika terputuslah darah sebelum satu hari dan satu malam. Walam ya'ud yatabayyana. Daya. Nah, kalau ada ya lam yatabayyanu fi mudhari. Walam ya'ud yatabayyanu anna talaqa lam yaqa, dan tidak menghitung, tidak kembali ia darah. tidak kembali ia darah, dan jelas jawab dari tim. Niscaya jelaslah oleh sesungguhnya tolak itu tidak jatuh ia talak. Wa hadhihi kama ra'aita khitabun, dan bermula ini sebagaimana engkau melihat itu khitab liman yakuna talaquha sunniyan au bid'iyan, bagi perempuan yang ada tolaknya perempuan itu sunni atau ada tolak perempuan itu bid'i. Falau qala, jikalau berkata ia suami, liman layat tasifu talaquha bidzalika ka ghairil mamsusati was-saghirati wa ghairihima, bagi orang yang tidak bersifat bagi orang yang tidak bersifat tolaknya perempuan atau istri dengan demikian seperti perempuan yang sudah disentuh atau perempuan kecil dan selain keduanya. Anti talikun li sunnati aw lil bid'ati, engkau jatuh talak bagi sunnah atau bagi bid'i. Waqa'a fil hali mutlaqan, niscaya jatuhlah talak ketika itu secara mutlak. Wayal zikru sunnati wal bid'ati, dan sia-sialah penyebutan sunnah dan bid'ah. Nah, berbicara tentang redaksi talak, ketika seorang suami berkata kepada istri yang sedang berhaid, yang istrinya itu sudah digauli sejak menikah,
atau kepada istri yang sedang nifas. Perkataannya adalah anti tolik lil bid'ah, kamu jatuh talak bid'ah. Maka jatuhlah talak dia di saat itu juga, di saat haid, di saat nifas talaknya jatuh, karena suaminya bilang lil bid'ah. Tapi apabila suaminya bilang anti tolik lis sunnah, kamu jatuh talak sunnah, maka istrinya akan jatuh talak ketika telah suci nantinya dari nifas tersebut atau haid tersebut. Nah, ketika suci darah haid habis, maka talak langsung jatuh, tidak menunggu istrinya mandi haid, tidak menunggu istrinya mandi nifas. Nah, jikalau suami berkata kepada istri di dalam masa suci yang belum dia gauli di masa suci tersebut, tapi istri ini sudah didukhul sejak menikah, kata dia anti talikun lis sunnah, kamu jatuh talak sunnah, maka jatuhlah talak sah itu juga. Kenapa? Karena kondisi istrinya waktu itu sunnah, yaitu suci, belum digauli, sudah pernah digauli saat menikah, tapi saat suci itu belum. Tapi kalau dia katakan maaf, wa imma safihi, dia katakan kepada istrinya di saat masa suci dari haid, dan di saat suci itu dia sudah menggaulinya, lalu dikatakan anti tolikun lis sunnah, maka jatuhnya nanti setelah suci dari haid, bukan suci yang itu. Di suci yang itu dia masih status istri orang tersebut. Kemudian datang masa haid, itu statusnya masih istri. Nah, habis dari haid itu masuk masa suci setelahnya, maka jatuhlah talaknya, karena suaminya bilang kamu saya jatuhkan talak sunni. Sementara saat itu dia suci tapi sudah digauli. Nah, itu kan bid'ah jadinya. Biar sunni, tunggu haidnya, tunggu suci berikutnya, di saat itulah jatuh talak. Aqala liman tahura anti talik lil bid'ah. Suami mengatakan pada istrinya, bagi wanita yang suci, kamu jatuh talak bid'ah. Fafil hal, maka jatuhlah talak pada saat itu kalau dia sudah digauli pada suci tersebut. Tapi kalau belum digauli, maka jatuh talaknya nanti ketika istrinya datang haid. Nah, maksudnya ketika nampak darah kali pertama, nggak mesti ditunggu 24 jam. Pas nampak darah langsung jatuh talak. Ternyata setelah tunggu darah itu baru saja 16 jam darahnya berhenti dan tidak balik-balik lagi. Terbuktilah bahwasanya itu bukan haid, karena minimal haid adalah 24 jam. Kalau ada darah yang keluar kurang masa keluarnya dari 24 jam, baik secara tersambung atau terputus, maka dia bukan darah haid. Nah, karena bukan darah haid, terbuktilah talaknya enggak jadi jatuh. Nah, ini semua pembahasan tadi sebagaimana kamu lihat, itu perkataan suami ditujukan kepada wanita yang talaknya berstatus sunni atau bid'i. Tapi kalau dikatakan kepada wanita yang talaknya tidak ada lagi status sunni dan bid'inya, seperti wanita yang belum pernah digauli sejak nikah, wanita menopause, wanita kecil, wanita hamil, ada 4 tadi. Dia katakan anti talik lis sunni, anti talik lil bid'ah, itu tidak ada pengaruh. Pas jatuh talak saat itu juga. Nah,
Kapan kita tunggu status talak bid'i kalau dibicarakan kepada wanita yang sudah menopause? Kan? Karena status bid'i dan sunni itu erat hubungannya dengan haid sama nifas. Nah, lanjut. Walau qala anti talikun, dan jikalau berkata ya sami, kamu tertalak tolakatan hasanatan, akan talak yang baik. Au hasanat talaki au ajmalahu fakali sunnati, atau yang terbaik talak atau yang terbagusnya talak, maka seperti talak sunni. Fa in kanat fi haidi, maka jika adalah ia istri dalam keadaan haid, lam yaqad hatta tathura, tidak terjatuh ia talak sehingga suci ia istri. Au fi tuhrin lam tusamma fihi, lam tumassa fihi, maka jika adalah ia istri dalam keadaan suci yang belum disentuh ia istri dalamnya masa suci, waqa'a fil hali au musad fihi, niscaya jatuh ia talak pada saat itu atau disentuh akan ia istri dalam masa suci. Waqa'a hina tathuru ba'dil haidi, ba'da haidi ba'da haidin, niscaya jatuh ia talak ketika sucinya istri setelah haid. Wa talaqatan qabihatan au aqbahat talaki au afhashahu, dan jikalau berkata ia suami, kamu tertalak, dan akan satu talak yang jelek atau terjeleknya talak atau terburuknya talak, fakal bid'ati, maka itu seperti talak bid'i. Fa in kanat, maka jika adalah ia istri fi haidi dalam masa haid, fi haidin dalam masa haid, waqa'a fil hali wa kaza fil hali, baru terjemah situ. Niscaya jatuh ia talak istri ketika itu. Wa kadza fi tuhrin musad fihi, dan begitu juga dalam masa suci yang disentuh ia istri pada masa suci. Wa illa fahina tahidu, dan jika tidak disentuh ia istri pada masa suci, maka jatuh talak ketika haidnya istri. Jika tidak itu dua. Jika tidak di saat berhaid dan tidak masa suci yang digauli padanya, dan jika tidak disentuh, jika tidak disentuh berarti disentuh. Nabi isbat. Jika tidak dalam kondisi berhaid atau kondisi suci yang digauli padanya,
Dan jika tidak saja. Dan jika tidak dalam masa haid, dalam masa disentuh gauli, atau jika tidak saja, jelasin lagi, jika tidak maka jatuh talak ketika haidnya istri. Walau khataba bihadhil al-fazi, dan jikalau mengkhitab ia suami dengan ini lafaz-lafaz, man laisa talaquha sunniyan wala bid'an akan istri tidak ada. Tulisan itu jelas. Akan istri tidak ada talaknya istri itu sunni dan tidak juga bid'i, kal hamili wal isati wa ghairi. Isati, Nabi Isa itu laki-laki bukan perempuan. Ada nama Isati. Wal isati wa ghairihima. Wal Isati. Wal isati mana letak barisnya di mana? Wal asiyati. Itu istri Fir'aun yang masuk Islam. Siti. Siti itu orang Indonesia. Orang Saman adalah Siti Mangkoko, Siti Maimunah ada juga, Siti Khadijah. Wal Aisati wa ghairihima, seperti misalnya seperti istri hamil dan menopause dan selain keduanya. Waqa'a fil hali mutlaqan, niscaya jatuh ia talak pada seketika itu secara mutlak. Kama law qala li sunnati au lil bid'ati, sebagaimana jikalau berkata ia suami bagi talak sunni atau bagi bid'i, au sunniyatan bid'iyatan au hasanatan qabihatan waqa'a fil hali, atau talak sunni atau ke mana? walau qala, ataunya ke mana? walau qala itu ulang ambilnya, atau isim ke isim atau fi'il ke fi'il. talikun. Talikun suniyatun atau ke hasanatan, ulang amil walau qala anti talikun tolqatan, walau qala anti talikun tolqatan, dan jikalau berkata ya istri kamu tertalak. Itu istri zaman sekarang. Dan jikalau berkata ya suami kamu tertalak, akan talak
sunni, yang bid'i, atau yang baik, yang buruk, yaitu dia talak seketika itu. Wa yalghu zikru sifataini li tadaddihima, dan sia-sialah penyebutan dua sifat karena bertentangannya dua sifat. Nah, ini pengembangan pembahasan di atas. Ketika suami bilang anti tolikun lil bid'ah, kamu saya jatuhkan talak bid'ah, padahal kondisi istrinya saat itu belum talak bid'ah, maka talak itu belum jatuh. Dia akan jatuh pada saat kondisinya kondisi bid'ah. Contoh, ketika dikatakan anti tolikun lil bid'ah, sementara istrinya suci, belum digauli di masa suci tersebut, dan istrinya sudah digauli sejak nikah, maka talak belum jatuh. Kapan jatuhnya? Ketika haidnya datang atau sudah digauli. Nah, karena kondisinya bid'ah. Nah, sekarang digunakan kalimat mirip dengan bid'ah. Itu contoh, anti tolikun tolkotan hasanah, kamu saya jatuhkan talak yang baik, atau ahsanat talak, atau ajamlat talak, maka hukumnya sama dengan perkataan anti tolikun tolkotan sunnah, nah, atau bis sunnah. Maka ketika kondisinya dalam kondisi haid, talak nggak langsung jatuh sampai istrinya suci, maka jatuh. Kalau dijatuhkan talak di masa suci yang belum dia gauli di masa suci tersebut, talak belum jatuh saat itu. Dia akan jatuh setelah digauli. Nah, au-mussat fihi waqa'a hina tadhkur ba'da haidin, atau sudah digauli di masa tersebut, maka talak akan jatuh setelah suci dari haid. Nah, berarti mengatakan kalimat anti tolikun tolkotan hasanah itu sama dengan anti tolikun lis sunnah. Nah, begitu juga sebaliknya, mengatakan kalimat anti tolkotan qabihatan akbahat talak afhasyahu itu sama dengan perkataan anti tolikun lil bid'ah. Maka ketika istrinya kondisinya haid, maka jatuhlah talak itu juga, karena itu talak bid'ah. Tapi kondisi istrinya dalam keadaan suci yang belum digauli, begitu juga kondisi istrinya di masa suci yang belum digauli, talak tidak bisa jatuh. Nah, maka jatuhnya ketika istrinya berhaid. Nah, kalau dia khitab dengan kata-kata ini kepada wanita yang dia tidak punya status talak bid'i dan sunni, yaitu wanita hamil, Aisyah, anak kecil, maka talaknya jatuh mutlak. Persis pembahasan di atas ulang-ulang. Nah, bagaimana suami juga bilang gabung anti tolikun sunniyatan bid'iyatan, kamu saya jatuhkan talak sunni dan bid'i, dua sifat yang berbeda. Kamu saya jatuhkan talak baik yang jelek, talak baik yang jelek. Nah, coba anda carikan talak baik yang jelek. Nah, maka jatuhlah talaknya saat itu. Penyebutan dua sifat itu dianggap sia-sia karena menggabungkan dua perkara yang bertolak belakang. Nah, nanti tolong ya, beliin saya gula pahit. Nah, gula yang pahit. Maka kita pergi dan kita tidak belikan dia apa-apa. Kenapa? Karena dua sifatnya bertolak belakang, maka barangnya nggak ada. Gula pahit. Nah, air keras kenapa ada?
Itu pula air keras ada? Ada. Hah? Ada air keras? Enggak ada. Tapi ada. Hati-hati air keras. Ada. Berarti ada dua benda yang dua sifat bertolak belakang. Air cair, keras itu batu keras ada, air cair ada, tapi air keras. Nah, itu kesalahan bahasa yang sudah dimaklumi. Nah, sama dengan air putih. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahrumu jam'u turqati, dan tidak haramlah menggabung beberapa talak. Artinya ayyutalliqa talatan daf'atan, bahwa mentalak ia suami akan 3 talak sekaligus. Lintifa'il muharrami lahu, muharrimi lahu, karena ternafi keharaman baginya. Muharrim, karena tidak ada dalil yang mengharamkan. Karena tidak ada dalil yang mengharamkan baginya mentalak 3 sekaligus. Wal aula lahu tarkuhu, dan yang lebih aula baginya si suami itu meninggalkannya 3 talak sekaligus. Bi ayyufarriqahunna 'alal aqra'i, dengan bahwa memisahkan ia suami akan mereka 3 talak atas beberapa kuruk, awil ashhuri atau beberapa bulan, liyatamakkana minar raja'ati awit tajdidi in nadimat, supaya bahwa memungkinkan ia suami dari rujuk atau mentajdid, memperbaharui nikah jika menyesal ia suami. Walau qala liman sudatin, jikalau berkata si suami bagi wanita yang telah didukhul, anti tariqun talatan au talatan li sunnati, wa fassara bitafriqiha al-aqra, dan menafsirkan ia suami dengan memisahkannya 3 talak atas beberapa kuruk. Artinya qala innahu nawa fi kulli quru'in tarfatan, sesungguhnya si suami berniat ia pada masing-masing kuruk itu akan 1 talak. Lam yuqbal, niscaya tidak diterima akan ia penafsiran fil zahiri, pada zahir, secara zahir, limukhalafatihi limuqtadal lafzi, karena menyalahinya suami bagi tuntutan lafaz, min wuqu'i talati daf'atan fil hali fil ula, dari terjatuhnya 3 talak sekaligus pada saat itu juga, pada kasus pertama. Wa fi tsaniyati, dan pada kasus kedua. Mana kasus kedua? Talatan li sunnati. Nah, jatuh talak 3 sekaligus pada kasus kedua. In kanatil mar'atu tahiran, jika adalah istri itu dalam kondisi suci. Jika adalah istri itu dalam kondisi suci. Wa hina taquru, dan ketika telah suci ya istri. In kanat haidhan, jika ada istri itu dalam kondisi haid. Wala sunnata fit tafriqi, dan tidak ada jenis sunnah pada tafriq, pemisahan. Illa mimman ya'taqidu tahrimal jam'i, kecuali bagi orang yang berkeyakinan ia akan keharaman menggabungkan li talati daf'atan, bagi 3 talak sekaligus,
kal maliki, seperti orang yang bermazhab Maliki. Fayuqbalu, maka diterima akan ia penafsiran, limuwafaqati tafsirihi li'tiqadihi, karena bersesuaian tafsirannya seseorang bagi keyakinannya. Wal asahu ala adamil qabul, menurut pendapat ashab berdasarkan tidak diterima penafsiran, annahu yudayyanu yudayyinu tadiyina empat ya. Annahu yadinu, jadi sesungguhnya si suami itu mengamalkan secara batin ia fima nawahu, pada sesuatu yang telah menyiapkan ia akannya. Fayu'malu bihi fil batin in kana shadiqan, maka diamalkan dengannya sesuatu dalam batin jika ada si suami itu benar. Bi'ayyuraji'aha, dengan bahwa merujuk ia suami akannya istri, wa yatlubaha, dan meminta ia suami akannya istri. Walah tamkinuhu in dhannat sidqahu biqarinatin, dan boleh baginya istri itu mentamkinnya si suami jika menduga ia istri akan benarnya si suami dengan sebab qarinah. Wa illah, jika tidak, maksudnya tidak menduga benarnya suami, fala, maka tidak tamkin istri kepada suami. Wa fi dzalika, dan pada hal demikian berkata oleh Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, lahu talabu wa 'alaiha al-harab, boleh baginya suami, hak baginya suami meminta istri, dan ke atasnya istri itu lari, menghindar. Wal wajhu tsani, dan wajah kedua, la yadinu, tidak mengamalkan secara batin ya suami, li'anna al-lafdha la yahtamilul murada, karena sesungguhnya lafaz itu tidak ihtimal ia akan yang dimaksud. Wa niyatu innama tu'malu fima yahtamiluhul lafdhu, dan niat hanya saja diamalkan akan ia niat pada sesuatu yang ihtimal akannya sesuatu oleh lafaz. Wa yadinu man qala anti taliqun wa qala aradtu in dakhaltid dar, dan mengamalkan secara batin oleh orang yang berkata ya anti taliq, dan dia berkata aku bermaksud jika kamu masuk rumah. Au insya Zaidun, atau jika menginginkan oleh si Zaid. Bi khilafi insyaallah, dengan sebalik kata-kata insyaallah. Li'annahu, karena sesungguhnya kata-kata insyaallah yurji'u hukmat talaqi, itu mengembalikan ia kata-kata akan hukum talak. Wa muqbiluhu, dan mengangkat hukum talak. Di sana yarji'u hukmat talaq wa yarfa'uhu. Di sini yarfa'uhu, ya nahu yarfa'u hukmat talaq. Li'annahu yarfa'u hukmat talaq. Karena sesungguhnya kata-kata insyaallah itu mengangkat ia akan hukum talak. Wa muqbiluhu, dan muqabilnya. Wa muqbiluhu Sama. Wa ma qablahu, dan sesuatu sebelumnya,
sebelumnya itu kata-kata sebelumnya yukhassisuhu bi halin duna dzalika, itu mengkhususkan ia, dikhususkan akannya, yukhassisuhu mengkhususkan ia akannya talak bihari guna dalik dengan keadaan selain demikian. Sini bahas ya. Duna halin kan. Duna halin. Bihalin guna halin. Ya karim. Jadi bertambah pekerjaan kita yang kita cover. Sudah kitabnya sudah cepat redaksinya, kata-katanya salah. Yukhassisuhu bihalin duna halin, mengkhususkannya kata-kata akannya talak dengan saat itu, dengan keadaan duna halin, tidak keadaan yang lain, dan satu keadaan tidak keadaan yang lain, dengan satu keadaan tidak dengan keadaan yang lain. Walau qala nisa'i tawalikum, jika berkata seseorang istri-istriku tertalak, au kullu imratin italikun, atau setiap masing-masing istri milikku itu tertalak, wa qala aratu ba'dahunna, dan berkata ia, aku bermaksud sebagian mereka para istri, ka fulanata wa fulanata duna fulanata, fasahihu, maka menurut pendapat sahih, annahu la yuqbalu zahiran, sesungguhnya si suami itu tidak diterima akan ia pengakuan secara zahir, li mukhalafatihi li umumil lafzi al mahsuri afraduhul qalilati, karena menyalahinya suami bagi umum lafaz yang terbatas, afrodnya lafaz, individunya lafaz yang sedikit, illa li qarinatin, kecuali karena ada qarinah, bi an khasamathu zaujatuhu, dengan bahwa berkhususannya suami oleh istrinya, wa qalat lahu, dan berkata si istri baginya suami, tazawwajta alayya, menikahlah kamu, tazawwajta alayya, apakah kamu menikah, apakah kamu telah menikah ke atasku? Faqala, lalu berkata si suami, mungkiran bidzalik, hal keadaan mengingkari bagi demikian, kullu imra'atin li talikun, masing-masing setiap istri milikku itu tertalak. Wa qala, dan berkata si suami, aratu ghaira mukhasimati, aku berkeinginan, bermaksud akan selain istri yang berkhusumat. Fa yuqbalu fi dzalika, maka diterima akan ia pengakuan pada demikian keadaan, riayatan lil qarinati, karena menjaga bagi qarinah. Watani, pendapat kedua, yuqbalu, diterima akan ia pengakuan suami secara mutlak, li'anna al-isti'mal al-'ammi fi ba'di afradihi sya'i'un, karena sesungguhnya penggunaan kalimat am pada sebagian afrodnya am itu lumrah, masyhur. Wa tsalitsu, pendapat ketiga, la yuqbalu mutlakan, tidak diterima akannya pengakuan secara mutlak. Wal qarinatul haliyatu la tasrifu mithla hadzal ammi an umumihi, dan qarinah keadaan tidak berpaling ya, tidak memalingkan ya akan semisal ini kalimat am dari keumumannya kalimat
Wa innama tasrifuhul lafdiyatu, hanya saja memalingkan akannya kalimat am oleh lafaz kal istisna'i, seperti istisna. Wa ala adamil qabuli yadin, dan berdasarkan atas tidak ada qabul itu beragam mengamalkan secara zahir, secara batin ya suami. Nah, Masya Allah, tidak haram hukumnya menjatuhkan talak langsung 3 karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Namun yang terbaik bagi suami adalah meninggalkan perbuatan tersebut dengan cara menjatuhkan talak secara terpisah-pisah, atau menjatuhkan talak terpisah-pisah di atas masa suci, dan sampai dalam masa suci dijatuhkan 2 sekaligus tapi satu-satu, atau per bulan 1. Nah, tujuannya adalah supaya suami ini bisa rujuk kalau dia menyesal. Minimal dia bisa mentajdid nikah kalau terlambat rujuk. Tapi kalau sudah langsung ditalak 3, kemudian menyesal, selepas itu dia berdandan, nah, semakin lama kelihatan semakin cantik. Nah, mana caranya? Cantik istri kita setelah di tangan orang, setelah talak 3, apa mau dibuat? Mau rujuk nggak bisa lagi, mau nikah nggak bisa lagi, harus pakai muhalil. Nikah dulu dengan suami yang baru, harus jima dengan dia, bukan rekayasa secara alami. Kamu menyesal jadinya. Jadi coba tahap 1, tes dulu. Mungkin ketika bersama itu nggak cantik nampaknya. Kadang-kadang tuh barang tuh di tangan kita nggak cantik, kasih makawan udah bagusnya jadi. Nah, dites dulu cantik atau enggak, talak 1 dulu. Jangan lihat dari jauh. Nah, oh ternyata rancak juga. Rujuk, kan aman. Iddahnya habis, kawin lagi, akad baru, selesai masalahnya. Ini fadilahnya atau dasar pemikirannya kenapa talak itu tidak langsung 3, supaya ada masa berpikir. Karena kadang-kala pandangan mata itu dipengaruhi oleh pemikiran. Nah, pandangan mata dipengaruhi oleh pemikiran. Jikalau seorang suami berkata kepada istrinya yang sudah digauli, maksudnya setelah nikah pernah digauli, anti tolikun salasan atau salasan di sunnah, kamu saya jatuhkan talak 3. Atau kata dia, kamu saya jatuhkan talak 3 yang sunnah. Nih pengaruh Wahabi dia. Nah, semuanya sunnah, sekolah sunnah, surau sunnah, TV sunnah, radio sunnah, es kelapa sunnah. Ketika mencarikan istri dia bilang anti tolikun salasan sunnah, kamu saya jatuhkan talak 3 sunnah. Kemudian dia tafsirkan sendiri. Penafsiran dia menurut dia adalah anti tolikun salasan itu maksud saya adalah terpisah-pisah. Nah, salah satu kan 3 langsung enggak, 3 terpisah-pisah. Nah, maksudnya dia niatkan dalam hatinya itu ketika dia bilang anti tolikun salasan, niat saya dalam hati ketika mengatakan itu adalah 3 secara terpisah-pisah. Nah, atau 3 sesuai sunnah, yaitu terpisah-pisah enggak langsung. Maka bantahan suami itu tidak bisa diterima di pengadilan, tidak bisa dibenarkan oleh istrinya. Kenapa tidak bisa dibenarkan? Karena pernyataan dia bertentangan dengan tuntutan lafaz.
anti tolikun salasan itu makna lafaznya adalah talak 3 langsung jatuh 3-3. Sementara dia katakan maksud saya dalam hati adalah satu-satu, bukan 3 sekaligus. Maka alasan dia tersebut, penjelasan dia tersebut tidak bisa diterima, dalam artian dia tidak boleh rujuk sama istrinya, karena secara zahir lafaz anti tolikun salasan itu jatuhnya 3 sekaligus. Itu untuk surah pertama, anti tolikun salasan. Untuk surah kedua, anti tolikun salasan lis sunnah, maka jatuhnya adalah kalau istrinya suci maka jatuh langsung. Tapi kalau ketika istrinya berhaid maka jatuh ketika suci. Nah, dan sunnah tidak memberikan pengaruh tafriq, karena sudah disebutkan tadi dalil tidak haram hukumnya menggabungkan talak 3 sekaligus, karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Berarti tidak ada tuntunan sunnah menceraikan istri itu sunnahnya 1 dulu, kemudian sunnah 2, kemudian baru sunnah 1 lagi kalau memang tidak bisa dipertahankan rumah tangga. Itu tidak ada sunnah ke sana. Hanya saja anjuran para ulama untuk mengantisipasi daripada penyesalan. Kecuali bagi orang yang bermazhab Maliki. Nah, mazhab Maliki mengatakan haram hukumnya menjatuhkan talak 3 sekaligus. Dia katakan anti tolikun salasan, kamu jatuh talak 3. Maksud saya adalah 3 dengan cara dicicil, bukan langsung. Dia mazhabnya Maliki, penafsirannya itu boleh dibenarkan karena sesuai dengan keyakinannya dalam mazhabnya. Titik. Menurut pendapat yang kuat, walaupun pengadilan tidak bisa menerima niat daripada suami, maka suami boleh mengamalkan secara batin. Kalau memang betul-betul dia niat anti tolikun salasan, itu artinya dicicil, bukan sekaligus. Dia boleh mengamalkan secara batin. Apa maksud mengamalkan secara batin? Dia rujuk kepada istrinya, dia menggauli istrinya, itu hukumnya boleh. Nah, tapi kalau tertangkap oleh pengadilan, dia akan dirajam sampai mati, karena dia sudah talak 3, masih juga berhubungan. Tapi karena dia niat tadi memang 3 itu niat saya dan nyicil, bukan 3 tunai, tapi 3 dicicil, maka dia boleh beramal, tapi harus mengelak daripada pandangan masyarakat. Nanti di akhirat dia tidak berdosa. Nah, di akhirat dia tidak berdosa. Nah, istrinya bagaimana? Istrinya boleh mengabulkan permintaan suami kalau memang dia yakin dengan niat suami. Tapi kalau dia nggak yakin, dia harus lari. Nggak boleh mentaatinya. Demikian dikatakan oleh Imam Syafi'i, lahut talaq wa alaihil harbu. Suami boleh minta menggauli istrinya, istrinya boleh istrinya berkewajiban lari, menghindar. Menurut Muqabil Ashah, yaitu pendapat yang kedua, la yadin, suami itu tidak boleh berbuat demikian. Kenapa tidak boleh? Karena lafaz anti tolikun salasan itu tidak memiliki maksud kecuali kamu jatuh talak 3 langsung. Maka niat tidak bisa diamalkan, tidak bisa dipergunakan pada satu kalimat yang memiliki satu maksud. Nah, kalimat yang memiliki satu maksud. Niat akan memberi pengaruh pada kata-kata yang memiliki 2 makna. Kinayah talak, ada niat jatuh talak, gak ada niat gak jatuh talak. Sore talak, niat gak niat jatuh talak. Saya gak niat jatuh juga. Kenapa? Karena kalimat sore itu tidak bisa dipengaruhi oleh niat. Anti tolikun salasan, apa maknanya? Kamu jatuh talak 3,
Niat hati saya nyicil, bukan 3 langsung. Nah, niat tidak bisa masuk ke sana karena mana anti tolikun salasat itu semua orang katakan 3 sekaligus, bukan dicicil. Nah, sehingga dia tidak boleh yadinu. Kalau dia yadinu, dia akan berdosa di akhirat, dia dianggap pezina. Titik. Jikalau suami mengatakan istri-istriku jatuh talak, ini pembahasan-pembahasan yang bertentangan niat dengan zahir lafaz. Istri-istriku jatuh talak atau setiap istriku jatuh talak, maksud saya adalah sebagiannya saja. Kamu bilang seluruhnya, tapi hatinya bilang maksud saya adalah sebagiannya. Nah, pernyataan dia ini juga tidak bisa diterima secara zahir. Kenapa? Karena bertentangan dengan lafaz secara umum yang afradnya mahsur dan jumlahnya kecil. Berapa jumlah istrinya kalau dia punya semua? 4. Lalu kenapa dikatakan seluruh istriku jatuh talak? Memang susah untuk mengatakan kamu jatuh talak, kamu jatuh talak. Maksud saya seluruh istriku adalah sebagiannya saja. Kalau sebagiannya saja, paling banyak dia bisa sebagian adalah 3. Memang berat bilang anti tolik. Kecuali kalau istrinya 1000, baru dia katakan semua istriku jatuh talak. Lalu di hati kata maksud saya masih sisa-sisa 3 nggak masuk. Itu boleh ya, logika. Kenapa? Karena untuk menyatukan 997 itu capek. Nah, sehingga perlu dikatakan istriku semuanya jatuh talak. Lagi pula kan mudah untuk mengecualikannya dengan lafaz ila Fatimah, ila Zainab, ila Aisyah, kan mudah untuk menghilangkannya. Nah, jadi tidak ada toleransi untuk mengatakan tolaki nisa'i tawalik, istriku semuanya jatuh talak. Maksud saya adalah sebagiannya saja. Itu tidak diterima. Kenapa? Karena bertentangan dengan lafaz. Lagi pula afrad, individu daripada istri-istriku itu paling banyak hanya 4, kecuali ada qarinahnya. Nah, ada qarinah. Contohnya bagaimana? Istrinya datang, dia bilang sama suaminya, zawajta aliyya, tazawajta aliyya, kamu kawin lagi, kamu kawin lagi ya, kamu madu saya diam-diam. Nah, ini kasus hari ini. Masya Allah, ada yang seru-seru itu kalau difilmkan mahal. Suami-suami yang kawin diam-diam, kemudian ketahuan oleh istrinya, model-model bermacam model cara mereka menyelesaikan kasus. Nah, ada yang terakhir, agak aneh dia menyelesaikan. Enggak boleh sampai. Datang istrinya, istri pertama ini, tazawwajta alayya, kamu kawin lagi di atasku, kamu madu saya. Kata suami untuk menepis perkataan itu, kullu imra'atin li talik, seluruh istriku ku ceraikan. Itu kata dia. Nah, maksud saya adalah selain yang membantah saya ini, selain istri yang berdebat dengan saya, kalau itu ucapan kullu imra'atin talik, dia kecualikan istri yang menghujat dia, itu ada qarinah, itu boleh hukum. Jadi maksudnya istri yang lain yang diceraikan. Maka bisa diterima perkataan suami dalam hal tersebut karena memperhatikan qarinah yang ada. Pendapat kedua dikatakan tetap tidak bisa diterima karena penggunaan kalimat am, yaitu apa tadi? Kullu imra'atin li
Penggunaan kalimat am pada sebagian afrad itu syahid. Salah. Menurut pendapat yang kedua, diterima secara mutlak. Saya ulang, menurut pendapat yang kedua diterima secara mutlak pengecualian suami, baik ada korina atau tidak ada korina, karena menggunakan kalimat am maksudnya untuk sebagian individu itu sudah masyhur. Nah, kaidah pendapat yang kedua ini sejalan dengan pemahaman yang disampaikan oleh para ulama dalam memahami hadis kullu bid'atin dolalah. Kayaknya cocok pendapat kedua ini. Kenapa? Istihmal am fi ba'dil afradi syahid. Menggunakan kalimat am tapi maksudnya adalah sebahagian, itu mencakup, artinya tersebar luas dalam berbahasa. Pendapat yang kedua tidak diterima, pendapat ketiga tidak diterima secara mutlak. Qarina haliyah tidak bisa memalingkan keadaan am daripada umumnya. Qarina haliyah hanya bisa memalingkan kondisi haliyah, kemudian lafaz harus dipalingkan dengan lafaz. Lafaz harus dipalingkan dengan lafaz. Nah, seluruh istriku jatuh talak kecuali kamu, harus pakai ilah secara tegas. Nah, Pasun, ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Soal, nah, jika seorang istri tadi ditalak di masa haidnya dan suami mengatakan talak sunnah, maka dia akan menunggu sampai suci. Maka di masa menunggu itu status istri masih istri. Masih istri karena telah belum jatuh. Seandainya si suami merujuk kembali di masa menunggu itu, apakah jumlah talaknya berkurang atau tetap bisa? Rujuknya nggak sah. Kalau suami merujuk di masa menunggu itu, rujuknya nggak sah. Karena rujuk itu setelah talak, sementara talaknya belum jatuh, jadi nggak ada masa rujuk. Dan itu tidak bisa lagi ditarik. Nah, oh ini udah talak 3 ini, habis saya dia suci langsung jatuh talak 3. Dia akan atasi bagaimana supaya tidak jatuh talak, aku nggak bisa lagi. Nah, karena kata-kata sudah keluar. Kalau usah rujuk, kalau usah nggak jadi ngomongan tadi itu, untung nggak jadi, nggak bisa menarik perkataan. Nah, kecuali kalau dia taklid dengan syarat, maka bisa diatasi dengan tidak melakukan syarat. Nah, jika kamu pakai baju hijau, kamu jatuh talak sunni, sementara dia kondisinya haid, maka talaknya akan jatuh nanti ketika suci. Kalau pakai baju hijau, jadi menggabungkan kalimat dengan taklid. Nah, ini bisa diatasi. Jadi istrinya nggak pernah beli baju hijau dan tidak pernah pakai, bahkan yang ada di rumah pun dibuang, kasih sama yang lain. Nah, ya. Kalau maksud dengan kalau yang pengajuan itu hanya dalam hati, berarti apakah misal niatnya dia mentahap secara keseluruhan, tapi pengajuan itu dalam hati nggak sebutkan nafas, apakah diterima? Nggak sah. Diterima secara zahir, nggak diterima. Secara batin diterima. Kalau pengadilan nggak nerima, karena yang nama istisna harus dengan lafaz. Nah, tapi secara hukumnya talak ya, saya pun dia total. Contohnya mana kita? Yang tadi saya talak seluruh istri saya, tapi pengecualian itu dalam hati. Dalam hati. Maka itu kan yang ungkapkan suami. Ya. Kata suami, saya sudah kecualikan, maksud saya cuma ini enggak. Pendapat kuat apa tadi? Tidak diterima kalau nggak ada korina. Kalau ada korina diterima, kalau nggak ada korina nggak diterima.
berdasarkan tidak diterima dia boleh yadinu. Yadinu itu artinya melakukan hubungan dia yang dengan istrinya. Nah, artinya hukum akhirat masih menganggap dia suami istri kalau betul-betul memang diniatkan dalam hati ada pengecualian. Hukum akhirat tapi, nah kalau hukum akhirat berarti dosanya nggak ada di akhirat. Tapi kalau hukum duniawi, hukum zahir, kalau ketemu dia dia akan ditakzir. Bertemu dia berhubungan dia akan dirajam. Itu mana hukum zahir. Nahnu nahkumu bizawahir. Nah, faslun. Faslun. Adapun ini itu satu fasal. Qala anti taliqun fi syahri kada aw fi ghurratihi aw awwalihi aw raqsihi wa qa'adtu. Jikalau berkata ya suami kamu tertalak pada bulan ini, atau pada permulaannya bulan, atau pada awalnya bulan, atau pada pangkalnya bulan, niscaya terjatuh talak. Di awal juz'i minhu, dengan awal bagian darinya bulan. Wahwa, dan adapun dianya awal bagian darinya bulan, awal juz'i minal lail, itu awal bagian dari malam, minal laili ula, awal bagian dari malam yang pertama, minhu darinya bulan. Wawajjahu, dan memandang oleh musannaf fi syahri kada, dalam pembahasan syahri kada, bi anna makna, dengan sesungguhnya makna, idza jaa syahru kada, apabila telah datang oleh bulan ini. Demikian wa maji'uhu, dan kedatangannya bulan, yatahaqqaqu bi maji'ihi aw juz'in minhu, itu pasti ia kedatangan, pasti ia datang, itu pasti. Wa maji'uhu yutahaqqaqu bi maji'i, dan kedatangannya bulan, dan apa kedatangannya bulan dipastikan akan ia datang, akannya bulan ia datang bimaji'ihi, dengan kedatangannya bulan. Bimaji'i awali juz'in min, salah katanya di sini nggak ada awalnya. mana? Bimaji'ihi aw juz'in min. Oh, itu salah tulisan itu. Bimaji'i awali juz'in. Itu dipastikan dengan kedatangannya, dengan kedatangan awalnya bulan, Awali atau juz'in. awali juz'in, Ya. awali juz'in min, dengan kedatangan awal bagian darinya bulan. Au fi naharihi, tahu pada siangnya bulan, siang harinya bulan. Au awali yaumi minhu, atau awal hari darinya bulan. Fa bi fajri awali yaum, maka dengan muncul fajar awalnya hari, minhu darinya bulan, ala qiyasi ma taqaddama, berdasarkan qiyas dari sesuatu yang telah terdahulu. Au akhirihi, fa bi akhiri juz'in min asyhri, atau akhirnya bulan, maka dengan akhir bagian darinya bulan. Wakila, pendapat kedua, bi awali nisfil akhiri, dengan awal pertengahan yang akhir.
id kullu syahru, karena seluruhnya setengah yang akhir itu akhir bulan. Fayaqa'u bi awwalihi, maka jatuhlah talak dengan awalnya, awal setengahnya bulan. Warudda bisa bikin awali, dan ditolak dengan yang telah terdahulu, kan ditolak dengan dalam pendapat kedua. Yang ditolak pendapat kedua bisa bikin awali dengan terdahulunya pendapat pertama dan fahmi kepada pemahaman. Ada alif setelah sah, sin Bisa bikin sudah. Terdahulu Dengan terdahulu. masdar. Dengan terdahulunya pendapat pertama kepada pemahaman. Walau qala lailan, jika berkata ya suami malam hari, idza madha yaumu fa anti taliqun, apabila telah berlalu satu hari maka kamu tertalak. Fa bi ghurubi syamsi ghadihi tutalliqu, tutallaqu, maka dengan sebab tenggelamnya matahari besoknya hari niscaya tertalak ia wanita. Au naharan, atau siang hari, fa fi misli waqtihi min ghadihi tutallaqu, maka pada semisilnya waktunya siang dari besoknya hari siang niscaya tertalak ia istri. Au yaumun, atau hari ini, ay qala, berkata ya suami, idza madha yaumu fa anti taliqun, apabila telah berlalu hari ini maka kamu tertalak. Walau qalahu naharan fa bi ghurubi syamsihi tutallaqu, dan apabila berkata ia suami akannya kata-kata siang hari, maka dengan sebab tenggelamnya matahari tertalak ia istri. Wa illa, jika tidak, ay wa illam yaqulhu naharan, dan jika tidak mengatakan ia suami akannya kata-kata di siang hari, bi an qalahu lailan, dengan bahwa berkata ia suami akannya malam hari, lagha, ay la yaqa'u syai'un, niscaya sia-sia, itu tidak terjatuh apapun. Wa bihi, ay bima dzukira, dan dengan sesuatu yang telah disebutkan. Wa yuqasu syahru wa sanatun, dikiaskan bulan dan tahun. Wa syahru wa sanatu, dan fa idza qala lailan aw naharan, dan adapun bulan dan tahun, wa yuqasu syahru wa sanatun wa syahru wa sanatun, dan dikiaskan Wa yuqasu bulan dan tahun, dan bulan ini dan tahun ini. Fa idza qala, maka apabila berkata ia suami lailan, bukan malam hari, au naharan, pada malam hari, au naharan, atau pada siang hari. Idza madha syahru, apabila telah berlalu satu bulan, fa anti taliqun, maka kamu tertalak. Tulliqat, niscaya tertalak ia istri, bimudiyi 30 yauman, dengan sebab berlalunya 30 hari. Wa minal lailati hadi wa 30, dan dari malam ke-31,
au yaumihi atau harinya 31. Yuqaddaru dikadarkan, yuqaddaru ma sabaqa ta'liqo minal lailatihi au yaumihi, dikadarkan sesuatu akan sesuatu yang terdahulu, yang terdahulu ta'liqan dari malamnya, ma sabaqa ta'liqo sesuatu yang mendahului ia akan ta'liq, sesuatu yang mendahului akan ta'liq dari malam hari nya sesuatu atau siang harinya. Wa idza qala fi asna'i syahri, dan apabila berkata ia suami pada pertengahan bulan, idza madat sanatun fa anti taliqun tulliqat, apabila berkata suami di pertengahan bulan, apabila telah berlalu 1 tahun maka kamu tertalak. Sulliqat bimudi ahada asyara syahran, tertalak ia istri dengan sebab berlalunya 11 bulan. Bil ahillati, dengan beberapa hilal. Ma'a ikmalil awal, beserta sempurnanya yang pertama, menyempurnakan yang pertama, bulan pertama, beserta menyempurnakan bulan pertama, minat thalithati asyara 30 yawman, dari 13, dari bulan yang ke-13, dari bulan yang ke-13 itu 30 hari, akan 30 hari. Wa idza qala, dan apabila berkata ia suami, idza mada syahru, apabila telah berlalu 1 bulan, atau qala sanatun, atau berkata ia suami itu 1 tahun, fa anti taliqun, maka kamu tertalak. Tulliqat bimudi baqiyati dzalika syahri atau tilka sanah, dengan sebab berlalunya sisa demikian bulan atau demikian tahun. Nah, ini konsep dalam memahami kata-kata, bagaimana pengamalan dan penerapannya. Kalau dikatakan A, dikatakan B, dikatakan ini, dikatakan itu. Contoh pertama, kalau suami mengatakan anti tolikun fi syahri kadza, kamu jatuh talak pada bulan itu, dan itu bukan bulannya. Kamu, contoh, kamu jatuh talak pada bulan Muharram, kamu jatuh talak pada bulan Sya'ban. Itu satu. Yang kedua, kamu jatuh talak pada wurrahnya bulan Sya'ban, awalnya bulan Sya'ban, ra'asnya bulan Sya'ban. Dan 4, maka talak suami itu akan jatuh di awal bahagian dari bulan tersebut. Nah, di awal bagian. Apa itu awal bagian bulan? Awal bagian bulan adalah awal pertama dari malam pertama dari bulan itu. Jadi ketika dikatakan kamu jatuh talak di awal bulan Sya'ban atau di bulan Sya'ban, maka pada tenggelamnya matahari di akhir hari bulan Rajab, maka jatuhlah talak kepada wanita tersebut. Nah, karena itu adalah awal bulan, awal juz'in minal lailatil ula minhu, awal bahagian dari malam pertama dari bulan tersebut. Itulah awal bulan.
Nah, untuk memahami 4 contoh di atas, anti tolikun fi syahri kadza fi ghurratihi awwalihi roksihi. Untuk 3 pertama ini mudah dipahami. Nah, kamu jatuh talak pada awal bulan, ghurrah awal ro'as. Itu kalau dijatuhkan talak itu di malam pertama dari bulan tersebut datang, itu maklum. Tapi bagaimana pemahaman anti tolikun fi syahri kadza? Kamu jatuh talak pada bulan Ramadan, kamu jatuh talak bulan Sya'ban. Kata ulama di sini, itu tetap jatuh talak dia di malam pertama, di awal malam. Awal malam di malam pertama di bulan tersebut. Pada kata-kata di dalam talak itu enggak ada bilang awal, cuma dibilang syahri kadza wajjaha. Itu jawabannya. Wa wajjaha fi syahri kadza, memberikan alasan, memberikan pandangan, pendapat pertama tentang kata syahrin kadza, maksudnya anti tolikun fi syahrin kadza, itu tetap jatuh talaknya di awal malam bulan tersebut, dengan pandangannya begini, annal makna idza jaa syahru kadza, sesungguhnya makna kata itu adalah kamu jatuh talak apabila datang bulan itu. Anti tolikun fi syahri kadza, kamu jatuh talak pada bulan Sya'ban. Makna kata itu adalah kamu jatuh talak apabila datang bulan Sya'ban. Itu penafsiran katanya. Datangnya awal bulan bisa dipastikan dengan datangnya awal bahagian dari bulan tersebut. Awal bagian dari bulan tersebut adalah awal pertama di malam pertama di 1 bulan. Nah, beda sama tahun Masehi. Tahun Masehi adalah awal bulannya adalah jam 12 lewat 1 detik. Nah, maka kalau dia katakan kepada istrinya, kamu jatuh talak di bulan Desember 2025, maka tanggal 30 bulan November maghrib itu isinya belum jatuh talak, Isya belum jatuh talak, jam 11 bulan November belum jatuh talak, jam 12 belum jatuh talak, lewat 1 detik di saat itulah jatuh talak. Itu kalau dia pakai bulan Desember. Nah, kenapa? Karena lewat tengah malam itu adalah perubahan tanggal di bulan miladi. Nah, au fi naharihi, au fi nahari itu ataunya kemana? Penambahan kata anti tolikun fi syahri kadza fi naharihi, kamu jatuh talak pada bulan Sya'ban pada siang harinya. Kalau suami ngomongnya begitu. Atau anti tolikun fi syahri kadza awwala yaumin min, kamu jatuh talak pada bulan Sya'ban di awal harinya. Kalau itu ucapan suami ada kata-kata fi naharihi di penambahannya atau awal yumin min, maka jatuh talak di fajar awal hari di bulan tersebut. Nah, kalau dia bilang
awal bulan Sa'ban di siang. Nah, roksi bulan Sa'ban di siang. Jadi fi nahar itu tambahan. Atau kata suami akhirihi, atau kemana? Hah? Binaharihi. Berarti ulang amalnya anti tolikun fi sahri Sya'ban fi akhirihi. Nah, kamu jatuh talak di bulan Sya'ban pada akhirnya hari, pada akhirnya bulan Sya'ban, maka jatuh talak di akhir bahagian dari bulan tersebut, di akhir bagian di bulan tersebut. Berarti kalau Sya'bannya tanggal 29, berarti di tanggal 29, di ujungnya lagi. Pendapat kedua mengatakan enggak, di awal bagian akhir. Jadi jatuh talaknya di tanggal 16. Nah, jatuh talaknya di tanggal 16 Sya'ban. Itu masuk bagian akhir Sya'ban. Alasannya apa? Karena kulhu as-syahar. Karena seluruhnya itu syahar. Dari tanggal 1 sampai tanggal 29 itu namanya syahar, sebulan. Fayaqa'u bi awalihi. Nah, fayaqa'u bi awalihi, maka jatuhlah talak di awalnya pertengahan akhir. Nah, Sya'ban itu semuanya tuh bulan. Kemudian kita bagi dua, ada awal, ada akhir. Awalnya di mana? 1 sampai 15. 16 sampai akhir itu adalah akhir. Itulah talak di tanggal 16. Itu pendapat kedua. Ditolak pendapat tersebut bisa bekil awali lal fahmi. Apa maksud sabaki? Paham secara langsung. Sabaki itu terdahulu. Ketika dikatakan akhir bulan, nanti saya datang akhir bulan, tanggal berapa? Hah? Apakah otak memahaminya tanggal 16 atau tanggal 30? Akhir bulan tanggal 30. Itu namanya sabaki ilal fahm. Pendapat pertama itu langsung ke logika, menyambung gitu. Tapi kalau dikatakan pendapat kedua, akhir bulan itu adalah tanggal 16, itu nggak masuk ke otak. Nah, jadi pendapat kedua itu ditolak dengan bertentangan dengan pemahaman yang masyhur. Nah, sudah. Tolong ambilkan serai. Mau bikin gulai, apa yang mau diambilkan? Uratnya, batangnya, daunnya, bunganya. Hah? Mana yang sabaki lalfa? Batang. Nah, sabaki lalfa itu batang, itu mana sabaki lalfa? Kalau ada orang menerjemahkan daunnya diambilkan, itu bertolak belakang dengan pemahaman. Nah, au naharan walau qala lailan, maaf. Jikalau suami mengatakan kata-kata di malam hari, jikalau suami berkata-kata di malam hari, apa kata dia? Idza madha yawmun anti talik. Kalau lewat satu hari kamu jatuh talak. Kalau lewat satu hari, lihat kata-katanya, ada alif lam yawmunya? Tidak ada.
apabila berlalu 1 hari kamu jatuh talak, maka jatuhlah talak istrinya tenggelamnya matahari besok paginya. Nah, dia ngomongnya malam. Apa ucapin dia? Ucapannya apabila berlalu hari. Hari pemahamannya kemana? Dibilang hari itu pemahamannya kemana? Malam, siang? Siang. Apabila berlalu 1 hari kamu jatuh talak, dia ngomongnya malam. Kapan berlalunya 1 hari? Besok pagi. Kapan hari besok itu berakhir? Tenggelamnya matahari. Maka jatuhlah talaknya ketika matahari tenggelam besok hari. Nah, kalau suami ngomongnya siang, sekarang nih jam 10.22, dia ngomong sama istrinya, idza madha yaumun, apabila berlalu 1 hari kamu jatuh talak. Kapan jatuh talaknya? Besok hari di jam yang sama. Besok hari di jam yang sama. Karena bahasa yaumun itu harus ada mulai daripada terbit fajar sampai tenggelam matahari. Sekarang kalau sekiranya dia katakan talak, kalau berlalu 1 hari talakmu jatuh, dia sedangkan dia ngomong jam 11, lalu talaknya jatuh nanti maghrib, bisa nggak? Bisa? Nggak bisa, karena belum lewat 1 hari. Kapan lewatnya 1 hari? Ditambah jam besok, genap 12 jam seharinya, baru jatuh talak. Nah, kalau dia ngomongnya pakai alif lam, idza madal yaumu. Nah, yaumu di sana alif lam ahdid zik ahdil huduri. Nah, hari ini. Nah, jikalau suami mengatakan idza madal yaum, apabila berlalu 1 hari, apabila berlalu hari ini, Pak anti tadi kamu jatuh talak, pakai alif lam. Nah, kalau suami mengatakan kata-kata itu siang-siang dia katakan, maka nanti maghrib tenggelam matahari talaknya jatuh. Gak perlu nunggu 12-nya, karena dibilang hari ini. Nah, tapi kalau dia tidak mengatakannya siang tapi dikatakan malam, maka talaknya tidak jatuh, sia-sia jadi. Lam ya kamusyah. Kalau dia katakan idza madal yaum, apabila berlalu malam, tapi agak bertentangan ya. Kapan dia ngomong? Malam. Apa dia katakan? Hah? Apabila berlalu hari ini kamu jatuh talak. Hari ini bagi malam itu kapan? Besok kan? Kan dalam kita malam dulu baru siangnya besok. Tapi ternyata nggak ikut aturan itu. Hari ini itu ya, kalau tadi malam itu hari kemarin gitu kan, sehingga harinya sudah berlalu dari kemarin, maka talaknya tidak sah. Atau tidak sahnya gara-gara dia bilang hari. Nah, karena suaminya ngomong hari ini padahal itu bukan hari, malam, maka tidak jatuh talaknya. Tapi kalau bilang al-lail, jatuh talaknya dengan terbitnya fajar besok. Nah, dengan seluruh pembahasan yang disebutkan tadi,
itu dikiaskan kepada syahrun sanatun asyahru as-sana. Idza jaa anti tolikun fi sanati kada, antum anti tolikun fis sana, anti tolikun fis syahri kada, anti tolikun fis syahri. Idza madas syahru, idza mada syahrun, idza madat sanatun, idza madas sana. Pakai alif lam tanpa pakai alif lam itu hukumnya sama dengan hari tadi. Perlu jelasin? Hah? Nggak perlu. Oke. Abu. Untuk bacakan tadi. Apabila suami berbicara sama istrinya, idza madatis sanatu panti tolikun. Apabila madat as-sana, kamu jatuh talak. Kapan jatuh talak istri? Setelah lewat tahun itu, masuk tahun baru. Masuk tahun baru. Tapi apabila suami bilang idza madat sanatun fa anti tolikun, kapan jatuh talaknya? Setelah lewatnya 360 hari. Setelah 360 hari dari sejak dia sebutkan. Kok bisa begitu aturan? Itu bukan jawaban kitab ini. Sekarang bulan apa? Sekarang bulan November. Jumadil awal. Tanggal 19. Hah? 19. Jadi kalau suaminya ngomong sekarang Jumadil awal 1446 Hijriah tanggal 16, dia katakan idza madat sana, apabila berlalu 1 tahun kamu jatuh talak, maka dihitunglah 11 bulan ke depan. Nah, dihitung 11 bulan ke depan. Ahada ansara sahar, berarti Jumadil bulan, Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, dah 7 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nah, Rabiul Awal ini bulan keberapa? Rabiul Akhir, Jumadil Awal ini bulan ke-12. Nah, bulan ke-12 ini baru berapa bulan? Kau bingung? 12. Baru? Sudah 12. Dah lengkap 12 bulan? Ulang. Jumadil awal sekarang tanggal 16, tanggal 19. Jumadil awal tanggal 19. Nah, tulikot bimudi ahada asyara sahran bil ahillah, jatuh talak pada istrinya 11 bulan dengan hitungan hilal. Berarti Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Ini bulan ke 13. 13 daripada Jumadil Awal. Nah, maka di bulan 13 ini diambil hari untuk menggenapkan Jumadil Awal tahun 1446, diambil hari Jumadil Awal 1447, digenapkan Jumadil Awal 1446 supaya genap 30. Sekarang tanggal berapa? 19 supaya 30 berapa hari lagi? 11.
Berarti jatuh talak dia di tanggal 11 Jumadil Awal tahun 1447 Hijriyah. Nah, begitu juga dikatakan anti talikun idza mada syahrun. Kamu jatuh talak apabila berlalu 1 bulan. Maka jatuh talak bulan depan digenapi 30 hari. Tapi idza mada syahr, apabila habis bulan ini, maka 3 hari lagi habis, 3 hari lagi jatuh talak. Itu semuanya kiasannya sama. Nah, bedanya madal yaumun, madal yaumu, madat lailu, madal lailu, madat sanatu, madatis sanatu, madat syahrun, madas syahrun, madas syahru. Wallahu a'lam. Allah subhanallah wa bihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.